Bahlil ragukan nasionalisme WNI yang kerja di LN, pria ini tantang balik. Allah menganugerahi Libanon dengan Khalil Gibran, dan Allah menguji Indonesia dengan Bahlil dan Gibran. Isinya ngeluh pengen pindah dari Indonesia, bahkan ada yang sampai berbagi pengalamannya berhasil hidup di luar negeri. Tagar kabur aja dulu bergema di medsos, sampai kini masih trending di platform X. Tagar itu merujuk pada gerakan warga RI buat pindah ke luar negeri, ngerasa frustasi atas situasi negeri. Ada yang ngerasa akses ke pendidikan dan pekerjaan kini makin sulit. Ada pula yang kecewa sama berbagai kebijakan pemerintah belakangan. Mereka percaya dengan pindah ke luar negeri, kualitas hidup bisa lebih baik. Ramai tren hashtag kabur aja dulu, tapi nanti dipertanyakan nasionalismenya sama Pak Bahlil. Di tengah ramainya hashtag kabur aja dulu, video lama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia jadi sorotan nih guys. Dalam video tersebut, Bahlil bilang kalau masyarakat pindah ke luar negeri justru nasionalismenya diragukan. Ucapannya itu lantas jadi sorotan, lantaran dengan tren kabur aja dulu para generasi muda memilih tinggal dan bekerja di luar negeri. Padahal menurut generasi muda hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan nasionalisme. Di sisi lain nama Bahlil Lahadalia langsung jadi sorotan. Kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau satu yang pergi yang datang 1000 kok, masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Negara ini tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai anak juga dari pelosok ujung timur Indonesia, sedih aja melihat seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada urusan perpindahan warga negara mereka dengan lapangan pekerjaan. Kan kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Bisa-bisanya diragukan nasionalismenya. Hei Pak, coba Bapak pergi ke tempat teman Bapak yang kerja di APBN. Silahkan buat di-spill penyumbang devisa negara terbesar kedua itu dari siapa Pak? Nomor 1 dari Migas, saya tahu Pak. Nomor 2 itu dari siapa? Dari saya bukan. Dari teman-teman kami yang kerja di luar negeri bukan. Tapi dari siapa Pak? Coba dilihat Pak. Dan kami itu sudah menyumbang devisa negara berapa ratus triliun untuk negara setiap tahunnya. Kayak gitu masih dibilang nggak nasionalisme. Kalau maksud Bapak itu nasionalisme harus berada di Indonesia, bekerja di Indonesia. Oke, saya terima tantangan Bapak. Ini kalau misalnya videonya sudah saya upload, saya baru aja sodang ke atasan, baru aja konsultasi ke atasan Jepang. Saya mau minta pulang ke Indonesia supaya nasionalisme saya dihargain. Saya bakalan beli tiket, saya bakalan beli pulang, dan saya akan berkontribusi untuk bangsa. Tapi saya mau lihat juga pejabat-pejabat seperti Bapak ini, apakah bisa menunjukkan nasionalismenya kepada kami, para pejuang devisa negara. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Saya sekarang lagi masak Pak, saya tinggal di Migas. Iya. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan Pak. Oke. Sebagai anak muda Indonesia yang memilih untuk pergi, gue mau bilang jangan tanya nasionalisme gue. Tanya kenapa gue harus pergi.
Gue cinta Indonesia, tapi cinta doang itu gak cukup buat bayar tagihan atau bahkan wujudin mimpi gue. Gue pergi bukan karena gak nasionalis, tapi karena gue udah muak tinggal di Indonesia dengan birokrasinya dan segala hal goblok yang udah pemerintah lakukan demi kepentingan golongan. Dan gue udah gak kuat aja gitu tinggal di sana. Buat jalan-jalan dan kulineran or visit sih oke ya, tapi kalau buat tinggal sampai mampus menyaksikan ketidakadilan gak dulu deh. Cuma orang-orang kayak Deddy Corbuzier aja yang betah tinggal di Indonesia. Daripada nyalahin kami yang berani ambil risiko buat masa depan, mungkin lebih baik tanya pada diri sendiri apa yang udah kalian lakukan buat kami. Kami bukan pengkhianat, kami korban dari sistem yang gak adil. Kalau Indonesia beneran menjanjikan, siapa sih yang mau pergi? Jangan salahin kami yang berani mimpi. Kalau di Indonesia mimpi mampus. Salahin sistem yang maksa kami milih antara nasionalisme sama masa depan. Nah justru kita yang pindah ke luar negeri itu awalnya jadi pekerja migran dulu nggak sih? Nggak tiba-tiba pindah jadi permanen residen kan? Dipikir pekerja migran nggak nasionalisme apa? Kontribusi PMI bagi negara kan jadi penyumbang devisa terbesar kedua. Kurang nasionalisme gimana coba? Baper amat sih takut semua rakyat Indonesia pindah ke luar negeri ya. Terus para pejabat yang makan uang rakyat, kasihan mereka kelaparan soalnya rakyatnya pada kabur ke luar negeri. Breaking news, videoku dibungkam. Menginformasikan jam 8 pagi waktu Jepang atau jam 6 pagi waktu Indonesia, videoku hari ini dibungkam. Dihapus karena sudah melanggar panduan komunitas TikTok. Emang bener ya melanggar? Video yang ditonton 3 juta lebih dalam kurang dari 2 hari itu sebenarnya cuma berisi keresahan rakyat biasa. Alasan kenapa kita harus tinggal di luar negeri, rela jauh dari keluarga, hanya seorang rakyat biasa yang tetap ingin bisa menghidupi keluarganya meskipun dari jauh, tapi ternyata videoku tidak bisa diterima di negeriku sendiri. Bukannya introspeksi diri, malah nanyain jiwa nasionalisme anak muda yang ada di sini. Hebat banget. Jika kami tidak punya jiwa nasionalisme kami, ketika kami dapat gajian, kami tidak akan kirim ke Indonesia. Dan kami tidak akan menjadi penyumbang devisa terbesar ke Indonesia. Ingat Pak, banyak anak-anak muda keluar negeri itu karena terpaksa, karena tidak ada lowongan kerja dan gaji yang sepadan dengan pekerjaan di Indonesia. Syarat-syarat yang di luar nalar pun ada. Anak muda dan orang tua yang menghabiskan uang ratusan juta untuk kuliah dan hanya mendapatkan gaji UMR. Bahkan ada yang di bawah UMR. Biarkan mereka anak muda ingin kabur dulu karena merasa di Indonesia itu tidak adil bagi kami yang anak-anak muda. Kami, anak-anak muda yang habis ratusan juta untuk kuliah hanya untuk mendapatkan gaji UMR, untuk apa? Jadilah pejabat yang bisa menerima kritik dan saran dari masyarakatnya, bukan malah baper. Sudah beberapa hari ini, tagar-tagar kabur aja dulu tengah ramai dan viral di media sosial, mencuri perhatian banyak pengguna internet di Indonesia. Pada Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025, unggahan dengan tagar tersebut tercatat telah mencapai lebih dari 24.000 kali, menunjukkan betapa luasnya protes yang muncul di kalangan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah terbaru. Saat membuka tagar-tagar kabur aja dulu di platform X, pengguna dapat menemukan berbagai keluhan dan kekecewaan dari warganet mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan atau tidak menguntungkan masyarakat. Banyak dari unggahan tersebut berisi curahan hati terkait peningkatan biaya hidup, peraturan yang dinilai membebani rakyat, hingga kebijakan ekonomi yang dinilai tak berpihak pada kelas menengah ke bawah. Bahkan, dengan viralnya tagar-tagar kabur aja dulu terdengar hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah potongan video yang viral di X memperlihatkan Bahlil yang merespon viralnya tagar-tagar kabur aja dulu. Dalam video tersebut Bahlil mengatakan jika adanya tren tagar-tagar kabur aja dulu memperlihatkan jika orang-orang yang kerja di luar negeri diragukan kenasionalismeannya. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian, tutur Bahlil. Melihat perkataan Bahlil tersebut, salah satu warga Indonesia yang tinggal di luar negeri pun angkat bicara. Seorang pria yang tidak diketahui namanya tersebut mengatakan, jika merasa aneh mendengar pernyataan dari Bahlil tersebut. Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya, tutur pria tersebut.
Pria bertopi tersebut pun mengatakan banyak alasan kenapa warga Indonesia memilih bekerja di luar negeri daripada Indonesia. Di balik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri itu Pak, ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu dilakukan supaya keluarga kita di Indonesia tuh sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak Bahlil tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami. Bisa-bisanya diragukan nasionalismenya, tutur pria tersebut. Bahkan, pria bertopi tersebut malah menantang balik Bahlil Lahadalia untuk melihat siapa penyumbang devisa negara terbesar kedua. Coba Bapak Bahlil pergi ke teman Bapak yang bekerja di APBN, silakan buat di-spill penyumbang devisa negara terbesar kedua itu dari siapa Pak, tantangnya. Dan kami sudah menyumbang devisa negara berapa ratus triliun untuk negara setiap tahunnya, kayak gitu masih dibilang nggak nasionalisme. Tambahnya kembali, tentunya, video tanggapan pria tersebut terhadap pernyataan Bahlil langsung viral di X. Banyak komentar warga X yang setuju dengan apa yang dikatakan pria bertopi tersebut.